Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi ada interview yang dilakukan oleh BBC dengan Ruben Amorim. Nah, ini sudah ada di beberapa, bukan cuma cuplikan tapi bahkan videonya ya, di sosial media dan juga di akun dari BBC kalau tidak salah. Nah, tapi gua ingin membahas dari artikelnya nih ya di BBC. Judulnya adalah mungkin ini merupakan jodoh, kurang lebih seperti itu ya, ataupun juga ya destiny. Manchester United berbicara, ataupun Ruben Amorim berbicara terkait dengan pekerjaannya di Manchester United dan juga filosofi kepelatihannya. Ruben Amorim telah menjadi manajer terakhir, yang paling akhir ya, yang diberikan tugas untuk merestorasi Manchester United di atas lapangan. Klub bahkan membayar 11 juta pounds, berarti sekitar 14 juta euro, kurang lebih seperti itu, ke klub Portugal Sporting untuk merekrut pelatih 39 tahun dan membuatnya menjadi manajer permanen ke-6 setelah Sir Alex Ferguson memiliki 26 tahun masa di Manchester United sebelum pensiun yang sudah pensiun di tahun 2013. Amorim didatangkan ini setelah selesainya Erik ten Hag dan setelah draw di Ipswich dan kemenangan menghadapi Bodo Glimt di 2 pertandingan awalnya. Ruben Amorim ini memimpin untuk menghadapi Everton. Jadi interview ini ternyata dilakukan sebelum menghadapi Everton ya. Oke. Kalau Anda tidak emosional, Anda tidak bisa memiliki koneksi ataupun hubungan ya dengan pemain. Apakah Anda merasa ada koneksi dengan fans Manchester United? Iya, tentu saja saya merasakan hal tersebut karena tentu saja saya ini sedikit sebagai orang yang juga emosional ya, artinya memiliki emosi. Saya bisa menghadirkan hal tersebut dan bahkan itu terjadi di interview. Mungkin karena saya merupakan orang yang berbeda dari pelatih yang terakhir dan ini bisa membawa koneksi yang berbeda dengan orang-orang lainnya. Saya percaya bahwa saya adalah orang yang tepat. Orang selalu percaya bahwa orang yang selanjutnya ini adalah orang yang tepat. Kita selalu memiliki feeling ini. Dan untuk merawat feeling ini, Anda harus bermain lebih bagus, memenangkan pertandingan, dan harus jujur kepada para supporter. Kalau Anda jujur dan langsung kepada para supporter, mungkin Anda tidak akan mengatakan hal-hal yang populer, tapi Anda akan menciptakan hubungan yang lebih baik. Ditanyakan apakah Anda selalu emosional? Iya, karena ini merupakan karakter saya. Anda tidak bisa merubahnya. Anda tidak bisa merubah satu hari saya tidak memiliki emosi dan hari berikutnya saya emosional. Itu tidak bisa seperti itu. Saya berpikir juga dengan kepala saya, tapi tidak selalu dengan hati saya. Ketika saya melakukan sesuatu, saya melakukannya dengan emosi. Sebagai seorang pelatih, Anda juga harus bagus dari sisi taktikal dan juga teknikal, tapi ketika Anda tidak memiliki emosi, Anda tidak bisa memiliki koneksi dengan para pemain. Anda tidak bisa melakukannya dengan tim sepak bola. Seperti apa sih pemain Anda ini sebagai pemain sebelumnya? Ketika saya sebagai seorang pemain, saya memiliki banyak cedera, tapi para pemain di tim juga mengatakan kalau saya ini itu merupakan alasan ya, karena saya tidak begitu sukses. Saya selalu mencintai pertandingan dan saya akan selalu mencintai aspek taktik dari pertandingan. Saya berusaha untuk mengerti hal-hal dan saya bermain di banyak posisi. Jadi saya mengerti pertandingan dan berusaha untuk membantu pertandingan di segala posisi. Dan ini memberikan saya pengetahuan tidak hanya sebagai posisi tapi juga kesepahaman ya. Saya tumbuh tidak di sebuah keluarga yang besar, tapi sebuah keluarga yang kuat dengan banyak emosi. Saya adalah orang Latin ya, dan saya seperti itu. Saya menyukai orang-orang, saya suka bonding dengan orang-orang, ya, artinya keterkaitan dengan orang-orang, menyatu dengan orang-orang. Dan saya pikir ini merupakan salah satu hal terbaik di pekerjaan ini. Anda bisa membuat banyak teman dan terus melakukan pekerjaan Anda. Anda bisa meminta dan Anda
masih memiliki koneksi dengan semua orang. Ditanyakan lagi, Anda ini sempat berada di universitas di Lisbon untuk belajar elite coaching dan juga manajemen. Jadi pelatih elit dan juga manajemennya ya. Apakah sisi emosional ini merupakan bagian dari hal tersebut? Iya, saya tidak malu untuk mengatakan saya juga memiliki terapis dan juga psikologis. Saya pikir ini membantu saya banyak karena saya mempersiapkan pada saat itu menuju karir saya. Saya ingin mengganti hal yang berbeda untuk menyiapkan karir saya sebagai seorang pelatih. Saya berada di universitas karena sebagai seorang pemain sepak bola, kadang-kadang para pemain ini berpikir karena mereka tahu sepak bola dan mereka siap untuk mengatasi permintaan-permintaan sebagai seorang pelatih. Beberapa aturan untuk hal tersebut ya merupakan untuk semuanya, ya untuk keseluruhan, tapi saya memperlakukan pemain saya berbeda. Mereka orang-orang yang berbeda, jadi saya ini menghadapi setiap dari mereka dengan cara yang berbeda. Anda bisa memiliki beberapa aturan, tapi Anda juga memiliki beberapa ketegasan yang Anda tidak bisa lewati. Tidak peduli siapapun Anda. Tapi saya berhadapan dengan para pemain yang berbeda karena mereka orang yang berbeda. Apakah Anda orang yang rileks ya? Kenapa bisa seperti itu? Saya akan baik-baik saja, tidak peduli apapun yang terjadi ya di periode dalam hidup saya akan baik-baik saja, dan itulah kenapa saya rileks. Semuanya mengatakan kepada saya kalau ini akan merubah saya menjadi head coach dari Manchester United, manager dari Manchester United ya. Ruben Amorim mengatakan ini tidak akan merubah saya. Kalau sesuatu terjadi, saya akan frustasi untuk sesaat, tapi saya tahu saya akan kembali lagi. Tapi saya percaya kita akan sukses. Saya siap. Ketika saya mendapatkan undangan ini, saya merasa ini sangat sulit untuk meninggalkan para pemain di Sporting. Tapi ketika saya memiliki peluang ini, saya merasa saya harus melakukan ini. Mungkin ini merupakan jodoh ya. Dan saya mungkin ya sedikit beruntung di awal, dan mungkin semuanya dan setelahnya semuanya akan baik-baik saja. Ya, itu yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Kalau yang gue tangkap memang dia nampaknya orang yang santai, dia orang yang rileks, dia tahu bagaimana cara menjawab dengan bagus, dia orang yang jujur apa adanya. Ada hal dari sisi komunikasi sih menurut gue yang berbeda dengan mungkin pelatih-pelatih sebelumnya di Manchester United. Bahwa Ruben Amorim ini masih muda itu juga merupakan fakta, tapi bagaimana dia juga memiliki background yang berbeda ya, tidak hanya sebagai mantan pemain sepak bola, tapi dia juga memiliki pengetahuan secara formal yang bisa jadi dibutuhkan untuk menjadi seorang manajer ataupun head coach, dan itu sudah dibuktikan di Sporting. Saat ini tentu saja tantangannya berbeda. Ini bukan Sporting, ini bukan Liga Portugal, ini adalah Manchester United, ini adalah Liga Inggris. Di mana selama 11 musim terakhir banyak sekali dalam tanda kutip sudah memakan nama-nama yang juga mentereng di sepak bola, bukan hanya di Inggris tapi juga di sepak bola Eropa, bahkan sepak bola dunia ya. Artinya memang dunia di Manchester United dan keadaan di Liga Inggris ini sangat berbeda, dan gua melihat bagaimana profil Ruben Amorim ini juga berbeda dari nama-nama sebelumnya yang ada di Manchester United setelah era dari Sir Alex Ferguson. Mudah-mudahan ini bisa membawa Manchester United ke arah yang lebih baik ya. Gua juga tidak ingin terlalu banyak membandingkan yang saat ini dengan nama-nama sebelumnya, karena beberapa mungkin membanding-bandingkan, bahkan meremehkan, mengecilkan, dan gua bukan tipe fans yang seperti itu. Gua merasa bahwa mereka semua pun juga memiliki perannya masing-masing di Manchester United. Mereka juga berusaha dengan usahanya masing-masing. Ada yang bisa menghadirkan trofi, ada yang bisa menghadirkan permainan yang mungkin enak untuk disaksikan tapi tidak secara konsisten, macam-macam ya menurut gue. Yang jelas mereka juga menjadi bagian dari Manchester United, dan once a red always a red. Dan saat ini dengan Ruben Amorim, gue harapkan
ada hal juga yang berbeda, yang ujungnya mudah-mudahan bisa lebih positif. Nah, Ruben Amorim dari interview ini, selain dia orangnya rileks ya, dia memiliki pendekatan yang berbeda, gue juga melihat dia memiliki kepercayaan diri yang juga sangat tinggi. Dan ini penting menurut gue ya, untuk menjadi head coach di Manchester United harus memiliki kepercayaan juga yang sangat tinggi. Dan dia juga sadar bahwa mungkin mungkin akan ada kesulitan di periode awal, tapi dia juga sangat yakin setelahnya segala sesuatunya akan jauh lebih baik, bahkan dia yakin bisa ada kesuksesan di Manchester United. Dari situ gue melihat dia butuh support dan dia juga butuh waktu di Manchester United. Kurang lebih seperti itu interview dari BBC dengan Ruben Amorim. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.